Untuk video kali ini tentang tenda array dari Elliot ya, yang bentuk depannya teresnya segitiga ya, harusnya ini lingkaran karena patah, jadi kita betulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Jaguna Saputra. Semoga kalian tetap berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, untuk selalu bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga yang sudah subscribe rezekinya selalu dilimpahkan ya, selalu diberikan lagi sebanyak mungkin ya. Untuk yang belum, silahkan diklik subscribe dan like, jangan lupa di share juga. Untuk kesempatan kali ini ya, saya berada di sebuah tempat yang lumayan terbuka. Kenapa saya berada di sini? Karena kali ini saya akan mencoba mendirikan sebuah tenda ya. Ini barangnya dari merek Array, serinya Elliot ya. Untuk apa saja yang kita dapatkan dari tendanya, terus termasuk untuk bagaimana cara mendirikannya, kita langsung saja kita mulai ke videonya. Check it out. Ya teman-teman, kita buka saja untuk tendanya, karena ini sebetulnya tenda yang suka saya gunakan ketika kegiatan berkemah dengan keluarga ya. Ini untuk covernya, terus kita dapat ini untuk inner ya, sudah termasuk alas. Untuk inner sudah termasuk alas. Kemudian kita dapat outernya ya, ini untuk outernya, terus dapat frame-nya dan dapat pasak. Oke. Jadi ini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 item dari satu tenda array ini ya. Untuk bahan covernya, ini tasnya sudah bolong ya, karena sering saya gunakan juga. Ini untuk bahannya sama dengan outer tendanya ya. Untuk innernya ini sudah dilengkapi dengan ini alas atau footprint ya, yang sudah tergabung ke, bukan footprint berarti ini ya, untuk alasnya saja sudah tergabung dengan si innernya ya. Ini dari bahan terpal ya, kalau kita bisa bilang ini masih dari bahan terpal. Kalau ketahanan airnya masih rembes ya, kalau ketika kita berkemah dengan kondisi hujan ya, ini tetap harus pakai alas plastik gitu ya, atau ada footprint yang bagus agar tidak rembes ke dalam bagian dalamnya ya. Ini untuk innernya, kemudian ini untuk outernya. Ini untuk outernya ya. Kemudian ini untuk framenya ada 3 ya, jadi untuk bagian yang menyilang itu 2, jumlahnya 7 batang frame ya. Untuk bagian depan, karena ada vestibul atau bagian kanopi atau bagian teras, itu ada 1 frame lagi, jumlahnya ada 6. Jadi semuanya untuk framenya ada 3 bagian ya, untuk bagian utamanya 2 dan untuk bagian depannya 1. Kemudian kita dikasih juga ini pasak atau patok. Untuk pasaknya masih menggunakan pasak L ya, menggunakan bahan besi seperti ini untuk bahan pasaknya. Kemudian kita juga dapat tali guideline ya, ini untuk tambahan untuk outer ya, nanti ketika angin besar bisa dipasangkan untuk tali guideline-nya supaya lebih kencang lagi. Nah itulah yang kita dapatkan dari
satu set apa ini tenda dari Array dengan seri Elliot ya. Untuk harganya ini dulu saya beli sekitar 600.000, 599 sih di sininya, sekitar 600.000 lah. Ini bisa dapet satu tenda gitu ya. Sebenarnya setelah itu kita pasang untuk framenya. Ini untuk framenya, ukuran framenya adalah 7,9 mm ya. Jadi ukuran si frame ini adalah 7,9 ya. Untuk frame itu kan ada beberapa ketebalan ya atau ukuran ya. Jadi untuk ukuran frame fiberglass ini bahannya menggunakan fiberglass ya. 7,9, ada juga yang 8,5, terus ada yang 9,5 atau 9,9 ya. Kemudian 10,9. Yang paling besar itu ada yang 11 ya. Nanti tolong dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi ini ada ukurannya ya. Untuk ukuran frame itu berdasarkan ukuran berapa orang tenda yang kita gunakan. Jadi untuk 2-4 orang itu menggunakan frame 7,9 juga sudah cukup. Nah, untuk tenda yang ukuran 6, 8 itu bisa menggunakan yang ukuran 10, bahkan yang sampai 20 orang itu bisa framenya sampai 11 mm ya. Jadi kembali lagi untuk ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan berapa orang si tendanya ya. Ya, setelah kita bentangkan, kemudian framenya sudah kita pasangkan ya. Seperti biasa di setiap sudutnya kita masukkan saja ke ujung bagian besinya kan sudah disediakan ya. Kita pasangkan untuk bakal dari innernya agar si tendanya bisa berdiri ya. Kemudian untuk pemasangan frame ini kan biasanya patah sebelah sini ya, saya pernah mengalami. Itu hati-hati saat memasukkan framenya. Jadi antar satu bagian ke bagian lain itu harus pas gitu, tidak boleh kondisinya tidak pas kemudian kita bentuk seperti sekarang ini, itu akan menyebabkan si framenya pecah atau patah gitu ya di bagian ujung sambungannya, karena itu yang sering terjadi ketika pemasangan frame, ketika terburu-buru atau kita ketika hujan kan gitu ya, biasa terburu-buru seperti itu. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini pun harus kita cek dulu, karena tidak boleh kondisinya miring atau bengkok ya, akan menyebabkan patah di framenya. Nah, kurang lebih sudah selesai. Untuk tenda Array ini di bagian atasnya masih menggunakan tali ya, jadi untuk ininya kita ikat saja. Nah, jadi sudah selesai untuk bagian innernya. Untuk outernya bagian depan di depan, pinggir ini. Untuk ini kan ada logo Array-nya. Untuk logo itu di posisinya di sebelah kiri dan kanan tenda ya. Jadi jika
pemasangannya seperti ini untuk logo. Jadi samping kiri dan sama samping kanan. Untuk lebar tendanya sendiri ini ukuran panjang kali lebarnya ya 200 cm kali 200 cm. Jadi 2 meter berarti ya, ini untuk ukuran panjang kali lebarnya. Jadi dari depan ke belakang 2 meter, dari samping kiri ke kanan 2 meter ya. Jadi posisinya cukup untuk ketinggian kita orang ketika tidur ya, orang Indonesia. 180 kan ya rata-rata tingginya itu dari 180 bawah. Untuk 2 meter ini sudah cukup tinggi sekali. Untuk tinggi ininya, tinggi tendanya ini 120, jadi ya masih tidak bisa berdiri ya. Tinggi saya segini dan tendanya setengah badan saya, jadi kalau berdiri di dalam tenda tidak bisa ya. Untuk kapasitasnya 4 orang, jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangan outernya ya. Kemudian untuk sampingnya ini kan ada karet ininya ya, bisa kita kaitkan ke bagian bawah frame, ujung frame ya, ujung frame kita masukkan saja ke bagian sini. Untuk bagian depannya ini ada framenya lagi ya, untuk frame tambahan. Jadi untuk posisi pemasangan outernya harus rapi, karena ketika tidak rapi bisa ketika angin ini merusak frame, menyebabkan patah dan bentuknya tidak rapi gitu. Ini untuk bagian, nah kurang lebih sudah selesai untuk pemasangan outernya, tinggal kita pasang saja. Untuk bagian vestibul atau bagian terasnya ya, jadi ini ada apa namanya, frame lagi, jadi nanti framenya dimasukkan ke bagian outernya ya, jadi bentuknya nanti seperti ini. Tapi kebetulan ini saya juga baru ngecek, ternyata framenya patah. Tapi kita coba saja masukkan dulu, nanti kita perbaiki di rumah untuk framenya. Jadi untuk framenya kita masukkan ke bagian ini, bagian depannya. Setelah kita pasang, ini ada bagian ininya, ada bagian jahitan ya, lubang jahitan. Nah, masukkan seperti ini. Oke, nah, saya pindah dulu. Oke, agak susah karena patah ini, bekas kemarin camping. Sepertinya anak-anak buka framenya sembarangan. Kemarin kan habis dipakai camping, kegiatan, ada kegiatan, jadi ya patah deh. Tapi tidak apa-apa, nanti kita betulkan di rumah pakai frame yang ada, dan talinya kita ganti juga. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian ini kan ada 2 besi untuk dimasukkan ke frame ya, satu frame untuk yang utama, satu frame untuk yang bagian depan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah masuk. Ini kita masukkan, mungkin kelihatan. Ini kita masukkan framenya di sini. Nah, ini karena patah, bentuknya harusnya bulat, bukan segitiga. Oke. Nah, kurang lebih bentuknya jadi ini ada terasnya di depannya. Ketika hujan tidak terlalu nyiprat atau tidak masuk ke dalam si bagian
airnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal kita pasak saja bagian ujung tendanya, bagian samping kiri, bagian samping kanan, bagian belakang, kemudian bagian depan. Kalau mau tambah guideline lagi di bagian samping belakang kiri kanan ada, bagian depan juga ada. Kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba pasang pasak dan talinya. Oke, lanjut. Untuk sekarang kita pasang pasaknya ya. Ini kan ada ringnya, kita pasang aja, colok ya seperti itu. Kemudian kita ke sebagian kiri ya. Nah, ininya nanti tinggal disesuaikan saja untuk keseimbangan atau kesimetrisan dari si outer bagian kiri dan kanan tendanya ya. Itu tinggal kita pasang bagian ujung juga, terus untuk bagian kiri dan kanan, dan kemudian bagian belakang supaya kokoh tidak terkena angin seperti itu ya. Untuk bagian depan ya, untuk bagian vestibul ini ya sementara begini dulu ya. Ini ada tali di sini untuk mengikat guideline, kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri nanti tinggal kita pasangkan saja untuk guideline-nya di sebelah depan sini. Ini talinya sudah disediakan ya, tinggal kita ikat saja. Untuk simpulnya ya silahkan saja, tergantung kalian simpulnya menggunakan simpul apa, yang penting kencang saja. Sementara ini saya ikat seperti ini. Setelah selesai kita tarik ke bagian setelah selesai kita ikat, kita tarik ke bagian depan ya. Kita tarik, kita pasak di sebelah sini, kemudian talinya kita sesuaikan dengan ukuran bagian depannya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih sudah selesai ya untuk tali sebelah kiri ya. Jadinya bentuknya segitiga ya. Harusnya ini bentuknya setengah lingkaran, tapi jadinya bentuknya segitiga karena patah ya. Ya, untuk bagian dalamnya ukurannya 200 x 200, ke kiri kanan 200, ke sini 200, dan ke atasnya 120 cm ya. Untuk tingginya 120 cm. Untuk bahannya ini dari polyester ya. Untuk innernya dari polyester full ya. Untuk meshnya cuman sedikit ya. Jadi untuk full bahan innernya polyester. Terus untuk outernya ya sudah pasti polyester ya. Untuk bawahnya tapi masih menggunakan terpal ya, belum menggunakan polyester, jadi masih agak berat ya untuk tendanya. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya buat dari mesh. Bagian dalamnya ada apa itu? Ada sakunya, ada kantongnya ya, sebelah kiri dan kanan di bagian bawah. Nah, bagian atasnya seperti ini, bagian isinya. Ini untuk tasnya ya, bagian kiri dan kanan ada. Ini bagian atasnya ya, ada jaring meshnya hanya segini ya, sedikit. Jadi ketika angin di dalam tenda harusnya hangat ya. Ini untuk dari bagian dalam ke luar ya, jadi cukup luas di dalam dan cukup nyaman ketika dipakai untuk camping ya. Begitu untuk videonya. Nah, ada yang lewat ya. Lumayan ya untuk tendanya, lumayan nyaman, cukup nyaman sekali lah. Nah, itu saja teman-teman untuk video kali ini tentang tenda Array seri Elliot ya, yang bentuk depannya teresnya segitiga ya. Harusnya ini lingkaran karena patah, nanti kita betulkan. Kurang lebih seperti ini yang kita sering pakai. Nah, itu udah masuk aja si bocil.
Karena kita belum camping lagi, nanti kita akan bikin video berikutnya untuk yang campingnya ya. Itu saja, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back.